Oke, mantap. Oke, mari kita dari nomor 1 ya. Jadi Adam dan Hawa menggunakan hak pilihnya. Coba sebelum ini kita mau tanya sama Mbak Ning, apa yang terjadi sebelum Adam dan Hawa menggunakan hak pilihnya? Mereka tidak mempunyai hak pilih, C. Oke, itu Mbak Ning. Ada yang nggak setuju sama Mbak Ning? Aku nggak setuju. Oke, Nika nggak setuju. Kalau Nika apa nih? Tadi Tante Nuning jawabnya siapa gimana? Tidak mempunyai hak pilih. Oh ya, kalau Nike apa tadi apa? Pertanyaannya tadi ketik. Apa yang terjadi sebelum Adam dan Hawa menggunakan hak pilihnya? Apa yang terjadi ya sebelum Hawa menggunakan hak pilihnya? Ada pilihan, C. Diberi Ada pilihan, oke. Ya, ada pilihan. Kalau Nika apa nih? Ini pertanyaan nomor 1 apa pertanyaan Mice barusan nih? Sebelum Pertanyaan yang baru yang aku sampaikan aja nih. sebelum memilih dikasih kehidupan. Oke, kehidupan. Aku sama kayak Nike, C. Sama. Yang lain piye? Tante Syali, Michela, Kak Titin, Tante Yanti, Sonder. Nah, Ada satu pilihan. Masih live. Setuju Kak Nike. Adam dan Hawa sebelum menggunakan hak pilihnya Diberi pilihan. ada Kan kehidupan hidup kekal, ya kan? Oh, ada kehidupan. Gimana? Ini kan? Iya, ada kehidupan. Dan kekal. sebelum ada kehidupan kekal, diberikan kehidupan kekal. Itu kan urutannya yang tadi kan? Iya. Diberikan kakak lah ya. Ini kan? Diberikan kakak. Jadi waktu diberikan kehidupan kekal, sekarang ada kehidupan kekal, ya kan? Walaupun pemberinya cuman apa? Walaupun dari segi pemberi apa? Mengharapkan. Mengharapkan. Mengharapkan apa, Tante Rian? Mengharapkan penerima itu hidup kekal. Betul. Kenapa ada kata mengharapkan? Karena belum terjadi. Pilihan. Karena pilihan. ada pilihan. Ada pilihan. Hidup kekal ya ini. Gimana? Sampai sini jelas alur ceritanya yang sebelum pertanyaan? Dan ini kenapa kata mengharapkan ini? Karena ada hak memilih. Hak pilih. Oke? Bagaimana? Urutannya boleh ngerti semua? Halo, Tante Dina. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya. Dina belum bisa ulang sekali lagi. Boleh. Adam dan Hawa. Oh, kita minta yang udah ngerti aja. Siapa yang mau ulang untuk Tante Dina? Aca mau ulang? Oke, Aca mau ulang. Silakan. Ya, Aca. Jadi kan Ibu Dina itu pertanyaan nomor 1 kan hak pilih. Pertanyaannya Mice, sebelum mereka ada hak pilih, apa yang terjadi? Yang terjadi itu diberikan kehidupan kekal kepada Adam dan Hawa. Kalau sudah diberikan kehidupan kekal, ada kehidupan kekal. Di situ. Halo. Itu pertanyaan Tante Dina tolong jawab. Ada nggak? Ini dijawab ya, G. Pertanyaannya tadi, kalau diberikan kehidupan kekal, apakah ada kehidupan kekal, Tante Dina? Tadi Aca tanya itu. Kalau diberikan hidup kekal, apakah ada hidup kekal? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Ada hidup kekal. Oke, lanjut Aca. Mica, jadi Bu Dina, walaupun pemberi itu Tuhan Yesus, pemberi kehidupan mengharapkan, mereka Tuhan Yesus kasih hak pilih untuk mereka memilih kehidupan kekal, tetap kehidupan kekal gitu Kak Mica. Enggak, jadi Tuhan Yesus yang sebagai pemberi kehidupan kekal
itu mengharapkan Adam dan Hawa hidup kekal gitu. Dengan diberikan kehidupan kekal, Tuhan Yesus mengharapkan untuk Adam dan Hawa hidup kekal gitu. Ya. Dan kenapa kata mengharapkan? Karena ada hak pilih. Karena ada hak pilih. Artinya Adam dan Hawa bisa enggak apa? Artinya ada hak bisa pilih, tidak memilih. Bukan tidak bisa pilih. Kalau Bisa salah dia pilih. bukan salah pilih. Kalau misalnya pemberi itu cuma mengharapkan mereka bisa hidup kekal, artinya mereka bisa apa? Kebalikannya dong. Bisa mati kekal. Oh iya, bisa mati kekal. Bisa nggak hidup kekal artinya, ya kan? Gimana? Bisa? Boleh? Bisa ya, Tante Dina? Kalau dia tidak. Iya, Ma. Yang tadi pertanyaan terakhir bagaimana itu? Apa yang terjadi sebelum Adam dan Hawa bisa menggunakan hak pilihnya, Ma? Bisa nggak gunakan hak pilihnya waktu dia masih mati, Ma? Atau harus ada kehidupan dulu baru bisa pilih? Yang mana? Diberi kehidupan dulu baru bisa Itu dia. Pertanyaan nomor 1 belum dijawab kok, Ma. Oh. Itu tadi pertanyaan pendahuluan. Oke? Bisa ya, Bu Dina dan semua? Oke, berarti kita lanjut selanjutnya ya. Oke, kita akan gantian ya urutan ini suai-sum aja supaya semuanya dapat. Kita mulai dari Tante Yanti. Tante Yanti nomor 1 apa? Jawabannya dari grup. Atau Tante Yanti punya jawaban sendiri juga boleh. Kalau orang tadi jawaban grup menolak kehidupan kekal, Gay. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau tanya kita pilih 2 grup aja ya. Kita minta dari grup room 1. Room 1 kita minta Kak Titin. Kalau grup kita pilih kehidupan kekal. Pilih kematian kekal. Oke. Apakah ada jawaban yang berbeda dari jawabannya Kak Titin atau Tante Yanti? Tidak. Sama semua? Pilih kematian kekal. Iya, Oke, yang grup lain sama semua? Antara 2 jawaban itu bisa? Sama. Nah, artinya kalau ada hak pilih dikasih pilihan kan? Betul? Iya. Pilih kehidupan kekal atau kebalikan kehidupan kekal apa? Kematian kekal. Kematian kekal. Ya kan? Antara 2 ini toh? Pada cerita alurnya apa yang mereka pilih? Kematian kekal. Pilih kematian kekal. Ya, jadi artinya pilihan Adam dan Hawa apa? Pilih apa? Mereka pilih kematian kekal. Itu dia. Atau tolak kehidupan kekal. Jadi jawabannya bisa antara 2 kata, yang mereka pilih adalah kematian kekal atau pilihan mereka tolak kehidupan kekal. Bisa semua. Bisa semua? Iya. Itu nomor 1. Oke, ini pertanyaannya berdasarkan alur cerita ya. Nah, sekarang artinya kalau mereka sudah pilih nomor 1, sekarang mereka mendapatkan apa dong? Kematian kekal. Oke, sekarang mau lanjut jawabannya ya. Apa yang terjadi ketika mereka pilih kematian kekal? Boleh? Itu pertanyaannya kan? Tidak lebih dari 7 kata, oke? Berarti di bawah 7 kata boleh, di atas 7 kata nggak bisa, oke? Oke, kita tadi room 1 sudah. Roomnya yang ada siapa tadi? Tante Yanti sudah. Sekarang kita mau minta dari room 2. Kita minta kesediaan Kokorei. Dan siap-siap room 5, Tante Syali. Oh ya. Ya, Kokorei. Kristus memilih mereka punya kehidupan kekal. Kematian kekal. Oke, terima kasih Kokorei. Itu dari Kokorei. Sekarang kita mau tanya sama Tante Syali. Waktu mereka pilih hanya adalah kematian kekal atau tolak kehidupan kekal,
Apa yang terjadi? Kita rapatnya ada yang pilih menerima kematian kekal mereka. Oke, terima kasih. Adakah yang jawabannya berbeda dari dua kelompok ini? Nike, silakan. Nomor 2, kelompok kami adalah Kristus pilih mereka punya kematian kekal. Tidak lebih dari 7 kata. Mantap, sama kayak Kokorei. Thank you. Ada lagi nggak? Yang lain? Sama ya? Ini mirip-mirip, Dedi. Ini Kristus pilih menggantikan kematian kekal mereka. Oke, sama. Saya pengertian sama, tapi kata-katanya beda aja ya. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Oke, mantap. Itu alur ceritanya tadi. Berarti semuanya bisa mengikuti alurnya dengan baik tadi. Jadi, artinya ketika mereka sudah pilih kematian kekal, ya kan? Kristus pilih mereka punya kematian kekal. Gimana? Boleh toh? Semuanya yang teman-teman jawab semua kan sama toh? Iya. Tinggal kata-katanya boleh mana-mana, yang penting konsepnya sama toh? Itu dia. Iya. Jadi waktu mereka pilih kematian kekal, Kristus pilih mereka punya kematian kekal. Aduh, gitu dia ceritanya. Oke, itu nomor 2 punya jawaban. Sekarang nomor 3. Apa keadaan mereka saat peristiwa nomor 2? Oke, kita mau pilih dari grup yang belum tadi. Oke, kita minta ini apakah... Ya, Ma? 6 kata ya? Kan tidak lebih dari 7 kata, artinya di bawah 7 boleh, toh, Ma? Oh, gitu. Oke. Jadi kalau udah di atas 7 nggak boleh gitu. Kalau di bawah boleh. Oke. Kita minta dari grupnya, ini apakah Tamariska ini Manda atau? Aku, Ceh. Iya. Dinda itu. Oh, Dinda. Oke. Iya. Kalau gitu Dinda lah. Gimana, Din? Nomor 3. Nomor 3 ya. Keadaan mereka gimana? Nomor 3, grupku mereka tetap hidup. Mereka tetap hidup. Oke. Sekarang grup yang belum adalah grup 4. Grup 4 sudah tadi Tante Yanti. Oh, berarti semua grup sudah ditanya ya? Oke, kita rotate lagi, ulang lagi. Kalau gitu kita mau tanya grup 4 lagi. Kita mau minta Ibu Rian. Jawaban nomor 3, Ibu Rian apa? Kalau Ibu Rian disuruh jawab. Tadi memang belum sempat kami bahas ini, tapi aku coba ya. Oh, boleh Bu Rian. Ya, silakan. Ya, dan mereka setelah mereka dengan pilihannya tadi itu, mereka tetap hidup sama dengan Dinda. Oke, mereka tetap hidup. Oke. Walaupun kehidupan mereka bukan hasil pilihan mereka. Oke, terima kasih. Yang mau jawab karena berbeda silakan angkat tangan. Aca katanya. Oke, Aca. Oke, Aca silakan. Oke, Mice, keadaannya mereka tidak tahu bahwa ada yang mengambil kematian kekal mereka sehingga mereka dapat kehidupan, Mice. Oke. Thank you, Aca. Bagaimana? Dari siapa yang setuju sama siapa nih? Kita mau tanya kalau grup 1 setuju sama siapa? Dari jawaban siapa? Grup 1. Ada 2 kami jawabannya. Oke, apa nih? Yang punya Aca 1 sama mereka tidak tahu bahwa mereka udah dikasih kehidupan. Oke, terima kasih. Ini ya minus kurang penjelasan dari jawaban Aca lah ya. Hampir sama. Oke. Aku putus nggak ada jawaban Aca. Oh ya, nanti diulang nggak apa-apa Mbak Ning. Bagaimana dengan room 5? Dari Anti Adel, Tante Dina, Mama, dan Tante Syali jawabannya apa? Sama kayak siapa? Atau ada jawaban beda lain? Tadi sih mendapat kehidupan, Ceh. Mendapat kehidupan sama kayak Dinda lah ya. Nah, jadi kita sudah tahu toh, kalau Kristus pilih mereka punya kematian, artinya mereka tidak apa? Nggak mati. Nggak mati.
Di ini udah pasti kan sebab akibatnya Mereka kan? tidak mati, Konsepnya Cek. kan? Kalau mereka tidak mati, artinya mereka apa? Hidup. Hidup. Tunggu bentar. Coba lebih lengkap dari kata itu. Dari kata hidup, coba lebih lengkap lagi. Kalau mereka tidak mati, artinya Mereka hidup. Mereka memiliki kehidupan, Cek. coba cari lagi yang lain. Mereka Tetap hidup. titik-titik kehidupan. Apa? Diharapkan. Diharapkan. Diberikan. Gimana? Oh, diberikan. Mereka Betul? diberikan kehidupan. Nah, jadi mereka nggak mati. Mereka diberikan kehidupan. Itu karena ada siapa yang apa? Kristus. Kristus yang menggantikan. Kristus yang menggantikan. Dan waktu mereka diberikan kehidupan dan mereka nggak mati, mereka, ini harus penting dijawab juga, mereka apa? Mereka Tidak apa? tahu. Tidak tahu. Ini poin penting banget konsepnya. Selain kita tahu mereka nggak mati karena diberikan kehidupan, mereka tidak tahu kalau apa? Kalau kematiannya sudah mereka Kalau digantikan. mereka sudah diberikan kehidupan kekal itu. Atau mereka tidak tahu apa yang Kristus pilih, bagaimana? Oh. Itu singkatnya lah. Boleh pakai kata-kata apa aja, yang penting jawabannya ke situ. Gimana? Jadi boleh mereka nggak tahu Kristus pilih buat mereka. Sehingga mereka nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya sedang diberikan kehidupan. Karena mereka tidak mati. Nah, boleh pakai apa aja kata-katanya. Boleh? Boleh. Jadi mereka nggak tahu apa yang Kristus pilih. Tante Dia bisa dapat ini? Iya, Gre. Iya, Ge. Bisa ya. Sorry, ini saya harus restart dulu notes-nya. Oke. Bagaimana? Bu Rian dapat, Bu Rian? Ibu Rasmi bisa dapat, Ibu Rasmi? Aku masih minta ulang deh. Tadi Boleh. Si Maratu belum masuk. Jadi ini. Oh iya. Ngirim apa? Masuk dia katanya. Oh iya. Nah, jadi kan tadi kan dikasih pilihan dan mereka sudah pilih, dan waktu di saat mereka pilih kematian kekal, di saat itu tanpa Adam dan Hawa tahu, Kristus pilih mereka punya kematian kekal. Tante Rian, gimana? Jadi, apakah mereka tahu kalau Kristus pilih kematian kekal mereka, Tante Rian? Oh, jadi Kristus pilih mereka punya kematian kekal itu artinya Kristus mengambil kematian kekal mereka itu. Betul, artinya mereka hidup atau mati? Ya, mereka hidup jadinya karena. Dan apakah waktu mereka hidup, mereka tahu kalau mereka punya kehidupan itu gara-gara Kristus pilih mereka punya kematian kekal? Mereka tahu nggak? Tidak tahu. Itu dia. Bagaimana? Tapi Tante mau bertanya. Boleh. Dari mana kita tahu bahwa mereka tidak tahu bahwa Kristus telah mengambil kematian kekal mereka? Jadi Tante Rian, waktu Adam dan Hawa makan buah, harusnya langsung mati kan? Iya. Mereka hidup atau mati? Hidup. Dan waktu mereka hidup, apakah mereka tahu kalau Kristus yang sebenarnya sudah mati untuk mereka waktu mereka sudah makan buah? Gimana? Mereka tahu nggak? Mereka tahu nggak, itu pertanyaannya? Aku pikir waktu mereka dapat kulit binatang itu, mereka tahu bahwa itu. Sebelumnya mereka tahu nggak, Tante Rian? Mereka sembunyi atau datang ke Kristus untuk terima kasih Tuhan Yesus sudah mati, malah sembunyi atau datang ke Tuhan Yesus berterima kasih? Sembunyi. Kalau sembunyi, tahu nggak apa yang Tuhan Yesus buat mereka? Oh, dari situ poinnya kita tahu bahwa mereka tidak tahu ya. Nah, gimana Ibu Rian? Malah kenapa kamu makan buah? Ini gara-gara Hawa, ini gara-gara ular. Malah nyalahin Tuhan Yesus. Yang sebagai pencipta ular, gara-gara menciptakan Hawa,
itu semua terjadi karena Tuhan yang ciptakan mereka. Artinya mereka tahu nggak kondisi mereka yang hidup itu karena Tuhan Yesus yang mati, kalau mereka saling menyalahkan pada saat ditanya sama Tuhan. Tidak tahu. Oke, udah dapat Bisa aku, ya, G. Ibu, kan? Bagaimana Mantap. jalannya? Pikirku tadi. Oke, makasih, G. Mantap. Jadi mereka nggak tahu apa yang Kristus pilih dan tidak tahu kalau mereka diberikan kehidupan. Boleh semua? Mama bisa? Ibu Dina, Ibu Rasmi? Aku kurang mengerti karena baru masuk, Kak. Oke, nah, lain kali Bu Goksan yang on time ya, supaya enggak ketinggalan. Enggak, susah kali kami tadi masuk loh. Si Maratur pun susah masuk. Oh iya dah, oke. Kalau aku baru putus, C. Oke, kalau gitu kita mau ulang sekali lagi. Jadi mereka Bu Goksan hak pilihnya mereka pilih apa? Kan mereka kan dikasih hak pilih kan waktu dapat kehidupan dari Tuhan toh? Iya. Nah, mereka pilih apa Bu Goksan? Kematian kekal atau kehidupan kekal? Mati kekal. Nah, waktu mereka mati kekal Bu Goksan, harusnya mereka mati dong detik itu. Iya. Betul? Karena udah melanggar kan? Nah, waktu mereka sudah melanggar, mereka nggak mati karena Kristus pilih mereka punya kematian kekal, Ibu Goksan. Jadi, waktu mereka hidup, mereka tahu nggak Kristus pilih mereka punya kematian kekal? Mereka waktu hidup, mereka tahu nggak? Enggak tahu, Kak. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu Udah dia. tahu kan nggak mereka pilih itu mati kekal. Bukan itu konteksnya Ibu Goksan. Jadi konteksnya itu waktu mereka pilih kematian kekal dan mereka tetap hidup, mereka nggak tahu kalau Kristus yang sudah ambil kematian kekal mereka sehingga mereka masih hidup gitu Bu Goksan. Gitu Boleh ya. Bu Goksan? Jadi mereka nggak tahu apa yang Kristus pilih, yaitu kematian kekal. Mereka nggak tahu kalau mereka diberikan kehidupan sebenarnya. Bagaimana? Boleh? Iya, boleh. Oke, berarti 3 nomor ini sudah kan? Ini alurnya sampai di sini. Nah, sekarang artinya kematian itu adalah apa sih? Kematian kekal itu apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Kematian kekal itu adalah apa? Provision. Upah dosa. Hasil pilihan. Hasil pilihan yang apa Tante Syali? Yang salah. Hasil pilihan apa Sami? Karena Hasil pilihan tertipu. Karena tertipu. Boleh? Mantap. Boleh? Itu dia. Ini kematian kekalnya hasil pilihan karena tertipu. Dan hasil pilihan yang karena tertipu ini diapain sama siapa? Diambil sama Tuhan Diambil Yesus. oleh Tuhan Yesus. Coba ganti kata Tuhan Yesusnya. Diambil oleh domba. Oke, domba. Apa lagi? Ice. Apa? Diambil oleh? Diambil oleh yang tidak pernah bisa tertipu. Oke, kalau itu Sami. Kalau Tante dia apa? Ya sama gitu, diambil oleh Oke, Sami, C. Diambil oleh yang tidak pernah bisa tertipu. Sama Mice, Sami. Nah, itu ya. Boleh semua? Ya. Bisa lihat nggak? Ini sangatlah aneh. Sangatlah nggak masuk akal untuk manusia yang egois, yang gampang tertipu itu nggak masuk akal. Gimana? Ya kan? Tuhan mengambil sesuatu yang mana itu adalah hasil tipuan dan dia nggak bisa tertipu posisinya. Gimana, saudara-saudara? Kalau orang nggak rendah hati, bisa nggak ambil hasil pilihan ini? Bisa. Inilah juru selamat kita kan. Walaupun dia nggak pernah bisa tertipu, tapi dia ambil hasil pilihan dari orang-orang yang sudah tertipu semua. Supaya ada kesempatan. Gimana? Bisa dapat? Iya.
Oke, mari kita lanjut titik ini. Nah, sekarang gini. Ini tadi alur pelajarannya itu kita mau kalau misalnya ada waktu di ujung pelajaran kita bahas Palmonai. Tapi kalau enggak, berarti saudara-saudara bertanggung jawab untuk mengerti Palmonai sendiri. Karena Gedi mau semuanya mantap alur probationnya. Karena tadi kita waktu bahas ini jalan-jalan ke Palmonai sedikit, baru lanjut 2 probationnya. Gimana, boleh? Supaya kita nggak mau fokus di Palmonainya, nanti lanjutan cerita sampai alur akhirnya nggak dapet untuk sambungan besok. Itu yang kita takutkan. Ya? Nah, jadi yang Palmonai itu kan untuk ngelihat keindahannya aja kok bener nih. Nah, itu kalau misalnya ada waktu di akhir kita bahas, tapi kalau misalnya nggak ada waktu, tanggung jawab untuk ngerti sendiri masing-masing ya. Boleh tanya siapa saja, oke? Nah, jadi ada pertanyaan lagi yang mau didiskus sebelum kita bahas lagi, oke? Bahas di room 5 sampai 7 menit lah untuk bahas pertanyaan ini ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa ilustrasi dari pelajaran kita? Ilustrasi yang dipakai di pelajaran kita hari ini. Tidak lebih dari 3 kata. Jadi kalau saudara-saudara mau jawab 4 kata sudah salah ya. Kalau mau 1 kata atau 2 kata masih bisa ada kemungkinan benar ya. Oke. Jawaban nomor 1 melambangkan apa? Kehidupan kekal. Oke. Oke. Lanjut nomor 3. Di probation pertama, apa yang terjadi? Sesuaikan ceritanya pakai ilustrasi. Oke, 3 nomor ini dulu. Oke, bisa? Bisa aja di screen. Oke. Ya, Oh, belum screen. Boleh. Silakan. Bentar. Oke, sudah. Oke, silakan ya, diskus ya. Ya, ada. Belum deh. Boleh. Oke, silakan. Sudah, Bu Dina, di screenshot? Belum. Nanti dibacakan sama teman serumnya ya, Ibu Dina ya. Oh iya. Oke. Oke, selamat berdiskusi semuanya. Tunggu ya, kita bikin supaya lebih sedikit orang-orangnya. Oke, selamat diskus. Nah, dari hasil yang kita udah diskuskan ya. Oke, kita mau tanya dari room yang ada. Oke, Tante Esther dari room 7. Nomor 1 jawabannya apa? Ilustrasi yang dipakai apa? Kereta api. Oke, semua setuju nggak? Setuju. Tapi aku tadi salah bahas. Oh, apa sis? Aku bahas Daniel, aduh. Oh, itu oke. Oh, itu masih Palmonai, salah maaf ya Tante Goksan dan semuanya. Itu oke. Ya, wah, mantap ini. Goksan udah tahu Palmonai, langkah lebih depan. Berkan itu Bu Goksan. Pokoknya kalau bahas firman Tuhan tuh nggak pernah akan rugi. Betul. Di Tuhan. Oke, nomor 2. Kita sekarang, jadi kita udah tahu ini kita lagi bahas tentang kereta api ya.
Nah, ini kereta api ini melambangkan apa? Kita mau tanya Om Rudi. Belum kedengaran Om Rudi? Hidup kekal. Semua setuju? Setuju. Ya, Setuju. Kehidupan. mantap. Pakai kehidupan lah lebih cocok. Ya. Kehidupan kekal. Setuju ya? Iya. Oke, kalau mau digabungin nomor 1 dan nomor 2, kata-katanya jadi kayak gimana? Oke, kita mau pilih orang ya. Udah ngerti pertanyaannya atau ada yang belum? Belum, Mici. Bagaimana? Jadi kalau nomor 1 dan nomor 2 jawabannya digabungin, apa kalimatnya? Oke? Oke, Mici. Oke, jadi jawaban nomor 1 dan nomor 2 digabungin, apa kalimatnya? Tante Nita. Ya. Jawabannya digabung. Ya, apa jadinya kalimatnya? Kereta api melambangkan kehidupan kekal. Oke, itu dari Tante Nita. Oke, kita sekarang mau pilih Kak Maratur. Belum dapat soalnya yang di atas itu kuliah 3 kata. Dibilang jawabannya, tapi kok 2 kata. Tidak lebih dari 3 kata, Kak Maratur. Artinya boleh di bawah 3 kata. Oke, maaf. Ya, nggak apa-apa. Kak Maratur apa jawabannya? Kalau nomor 1 dan nomor 2 digabungin, apa? Dia punya kalimat. Sama juga, kereta api kehidupan kekal. Oke, itu. Ibu Rasmi, silakan Ibu Rasmi. Oke, saya. Kalau digabungkan sama dengan Ibu tadi, kereta api melambangkan kehidupan kekal. Oke, 1 orang lagi. Ibu Alolo, silakan Ibu Alolo. Sama dengan kehidupan kekal. Oke, kehidupan kekal sama dengan kereta api gitu ya. Oke, Aca, Sami, Rudi, Rey, siapa mau coba? Oke, Aca apa Aca? Tanya kan dulu lah. Caca. Aca atau Sami sih yang mau atau dua-dua? Kedua. Dua-dua. Ayo, Adek dulu deh. Ayo, Dek. Jadi artinya kalau kereta api berhenti artinya bukan kehidupan kekal. Oke, thank you Aca, reasonnya mantap. Oke, kalau kami apa? Kalau ke Sami, kalau ini kan mau sama ada digabungkan, artinya kereta api tidak ada awal dan ujung, tidak ada awal dengan akhirnya seperti kehidupan kekal. Oke, thank you. Terima kasih ya. Ada yang mau jawab lagi atau kita mau ini konklusikan? Oke, nggak ada yang mau jawab lagi ya. Oke, karena kita masih ada poin-poin, jadi kita jawab ya. Jadi kereta api dan kehidupan kekal kalau mau digabungin artinya kereta api jalan terus. Boleh? Pernah berhenti nggak kereta apinya? Jalan terus kereta apinya, boleh? Ya. Nah, sekarang di probation pertama ada yang terjadi kan, kita sudah tahu. Ini di probation pertama kan? Waktu mereka dikasih pilihan, mereka pilih apa? Kematian kekal. Oke, sekarang tolong bahasakan apa yang terjadi di probation pertama, tapi pakai bahasa ilustrasi, boleh? Boleh. Oke, kita mau dengar dari beberapa orang ya. Oke, kita sekarang mau dengar dari Tante Like. Yang terjadi ada yang mengambil kematian. Kematian, oke, itu dari kalau bahasa ilustrasinya gimana Tante Lika? Bahasa ilustrasi di cerita itu kan pakai ilustrasi kereta api tadi. Ya. Nah, di pertanyaan yang terjadi sesuai cerita pakai ilustrasi apa dia?
Aduh. Oke, dipikir dulu. Ya, oke. Terima kasih sudah berusaha Tante Like untuk memikirkannya. Oke, kita minta sekarang dari Tante Dia. Jadi tante nih putus-putus banget, jadi nggak mengerti gitu, nggak bisa mendengar, Oh, menangkap. oke. Gimana Oh, ya gitu tadi? oh ya. Putus-putus banget. Sekarang udah bagus atau gimana? Gitu. Oh, putus. Ya coba lumayan. Oke, coba ya. Nah, jadi kan di probation pertama kita tahu kan ini kan kejadiannya mereka pilih kematian kekal kan? Nah, bahasa yang terjadi di probation pertama, bahasa ilustrasinya gimana Tante Dia? Oh, bahasa yang diilustrasi gitu. Jadi mereka ini keluar dari kereta api. Keluar dari kereta api, thank you. Ada nggak? Mereka pilih kematian itu artinya mereka keluar dari kereta api. Oke, thank you. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang jawabannya beda atau setuju? Apa tadi Tante? Mereka harus keluar dari kereta api, Mitch. Kalau Mitch setuju? Setuju. Enggak. Enggak. Kalau Mitch apa? Kalau aku ini, kalau sesuai kata-kata ilustrasi, mereka naik kereta api lagi. Mereka naik kereta api lagi. Oke, thank you. Nah, halo? Ada lagi yang mau coba? Ya, Gedi. Pak, ini kan di probation pertama kan ya? Ya, probation pertama. Oh, apa yang terjadi sesuai cerita? Om Gedi, silakan. Om Stardi, silakan. Oke, ya. Om Stardi dulu ya, saudara-saudara. Oke, jadi kan tadi kan ceritanya kan artinya alur cerita kan begini kan, waktu Adam dan Hawa kan dalam kereta, karena kereta melambangkan kehidupan kekal, tapi kenyataannya kan dia pilih kematian kekal. Nah, seharusnya kan mereka harusnya keluar dari kereta karena kan itu melambang dari kehidupan kekal. Tapi ada yang dengan rela, istilahnya mempersilahkan ada yang tempat duduk dan dia rela mengambil si kematiannya kekal itu, Gedi. Makanya dia tetap di dalam, mereka tetap di dalam kereta. Oke, thank you Om Stardi. Gimana? Ada yang beda lagi? Aku Gedi. Apa Bu Goksan? Melanjutkan kereta api. Lanjutkan kereta api. Oke, terima kasih. Oke, ada Nika angkat tangan terus Michela. Silakan Nika. Nika dulu ya Michela. Nah, aku bukan mau jawab, aku nanya. Oh ya boleh. Silakan. Yang ini kan probation yang pertama kan? Betul, di probation pertama. Kalau probation pertama kan itu kan kereta api kekal, artinya kereta api itu nggak ada ujungnya, artinya Adam dan Hawa itu baru naik. Maksudnya ada awalnya karena mereka kan diberikan kehidupan. Jadi di probation pertama gitu ceritanya. Jadi mereka itu naik gitu, naik kereta. Yang mana keretanya nggak ada ujungnya. Nggak ada awalnya. Itu dari Nika. Thank you Nika. Michela mau nanya Oppo. Thank you Jadi Nika. Ini di probation pertama apa yang terjadi sesuai cerita. Ini waktu awal cerita ilustrasi gitu ya sis? Ya, jadi kan di probation pertama kalau sesuai yang tadi aku udah jelaskan, yang terjadi di situ kan mereka pilih kematian kekal, itu alur yang dibawa kan. Jadi sebenarnya apa sih ceritanya pakai kata lainnya pilih kematian kekal itu apa bahasa ilustrasinya? Nah, itu di situnya. Bisa ngerti pertanyaannya? Jadi pilih kematian kekal ini apa sih bahasa ilustrasinya? Nah, itu. Oh, kalau pilih mereka turun dari kereta. Mereka turun dari kereta, pilih turun dari kereta. Iya, ada yang mau coba lagi? Satu kali lagi terus kita jawab. Sudah kena jawabannya. Coba ya. Ya, Tante Nuning. Mereka pilih mau turun kereta, tapi udah ada yang lompat duluan sebelum itu terlalu cepat. Ini nanti aja itu. Ini yang dasar aja. Oke, mereka pilih turun dari kereta aja. Oke, sehingga kereta jalan terus. Bahasanya tadi itu adalah mereka turun di stasiun. Iya, turun di stasiun, benar. Boleh?
kan nggak mungkin turun di Iya, stasiun. betul-betul. Boleh. Mereka turun di stasiun. Artinya mereka nggak naik lagi kereta dan kereta apinya tetap jalan terus. Gimana? Iya, betul. Ya kan? Iya, gitu. Nah, sekarang ini pertanyaannya barusan alurnya, ya kan? Iya. Gimana caranya mau naik kereta api lagi, ya kan? Iya. Nah, ini Harus baru. turun di stasiun ya, Ce ya. Ya, naik kereta api lagi. Oke, kita mau tanya. Coba ada yang jawab ya. Kita mau minta Dinda. Tolong jawab ya, Dinda. Sama jual bunga. Apa-apa itu. Ini kalau yang aku dapat tadi, C, mereka mau naik lagi. Tunggu ya. Mereka gimana caranya mereka mau naik kereta api lagi? Tadi kan mereka turun di stasiun. Nah, untuk mereka naik lagi, yang tadi di dalam harus keluar ya, C. Bukan. Yang di dalam harus keluar supaya yang di luar bisa dudukin lagi tempatnya. Gitu, C. Oke, coba. Ini untuk semua. Apa dua katanya? Untuk konsep di mana caranya mau naik kereta api lagi, dua katanya apa? Pindah posisi. Pindah Boleh, kereta. boleh. Ada yang memberi tempat duduk gitu loh. Ce. Sebenarnya tukar posisi gimana? Tukar posisi. Boleh? Tukar posisi. Artinya yang ini kan ada tempat duduk toh? Artinya yang punya tempat duduk di dalam harus keluar. Dan yang ini masuk. Gimana? Bisa ngerti? Bisa. Nah, jadi yang di dalam kereta api masih di dalam kereta api? Turun, keluar. Yang sekarang di luar kereta api sekarang karena tukar posisi ada di mana? Ada di dalam. Dan kalau mau naik kereta api harus ada yang turun. Yang ada yang naik dan ada yang turun. Kalau mau tukar harus ada. yang turun. Ini ya pertanyaannya. Kalau orang yang sudah di luar mau naik lagi harus ada yang Keluar dulu. Harus ada yang turun dari kereta api supaya kursinya ada yang kosong. Gimana? Iya, Oke, sampai sini ngerti? Ngerti, C. Oke. Ngerti, Gedi? Ngerti ya, Mak Sil? Mantap. Aku restart dulu. Aca ngerti, Aca? Sami ngerti? Om Rudi ngerti? Aku kurang mengerti loh. Oh iya, oke. Aca mau ulang? Ulang dulu. Oke, Aca, ayo coba ulang, Aca. Jadi kan Bu Goksan pertanyaannya, gimana caranya mau naik kereta api lagi? Karena sebelumnya apa, Dek? Karena sebelumnya mereka turun di stasiun, Mice. Karena mereka turun di stasiun karena cerita aslinya apa? Karena mereka pilih kematian kekal, Mice. Oke, mantap. Terus caranya mau naik lagi gimana? Ibu Goksan udah ngerti pertanyaannya itu? Ada yang turun. Boleh? Bu Goksan bisa ngerti pertanyaannya itu? Kalau Berarti harus Bu Goksan turun dulu di stasiun. pertanyaannya Ibu Goksan ngerti pertanyaannya sebelum dijelaskan? Boleh? Bu Goksan bisa ngerti pertanyaan itu? Pertanyaan siapa tadi si Aca? Ya, jadi pertanyaannya gimana caranya mau naik kereta api lagi sesuai alurnya ini kan mau dijawab toh? Nah, Ibu Goksan paling penting harus tahu pertanyaannya udah dapet. Delay kayaknya Kak G di sana. Aku delay ya? Sekarang udah enggak kan? Enggak. Gidi. Tadi pertanyaannya Gidi, coba. Gimana caranya mau naik kereta api lagi karena mereka turun kan tadi Bu Goksan karena sudah pilih kematian kekal kan? Ya. Jadi ini kan mereka sekarang di stasiun toh.
Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya mau naik kereta api lagi? Oke, boleh Bu Goksen? Aca mau jawab ya. Silakan Aca. Oke. Jadi ada apa? Ada kereta api. Jadi untuk mau naik lagi, orang di dalam kereta api itu harus keluar, dan orang yang di dalam kereta api yang di luar kereta api harus masuk ke kereta api. Itu namanya tukar posisi. Yang di dalam keluar, di luar ke dalam itu. Gimana Bu Goksen? Naik kereta. Betul. Boleh Di dapat luar ke dalam kereta. Jadi yang mana duluan? Yang di dalam keluar dulu atau yang di luar masuk dulu? Yang di dalam dulu keluar. Di dalam keluar dulu. Betul, baru yang di luar masuk kan? Iya. Oke, ini namanya tukar posisi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pertukaran posisi ini harus direncanakan? Jawabannya apa? Iya. Oke, ada yang iya. Coba yang enggak angkat tangan. Oh, enggak. Aku nggak dapat ini tadi. Oh iya. Apakah harus direncanakan tukar posisinya? Sama siapa sih? Mau aja pertanyaannya. Yang angkat tangan yang apa, Ceh? Yang enggak direncanakan. Oke. Harus. Oke, jadi cuma 3 orang ya? Yang enggak direncanakan angkat tangan ya, Sis? Iya, Sis, betul. Ini siapa aja kan? Ya, boleh. Pokoknya ini peristiwanya ini harus direncanakan atau enggak. Jadi ini jawabannya enggak direncanakan. Nah, gitu. Angkat tangan. Jadi kalau pertanyaan ini ada jawaban enggak direncanakan, tolong angkat tangan. Itu dia. Oh iya. Saya yang ini haruskah direncanakan? Iya, direncanakan. Oke, jadi Ibu Rian bilang bahwa pertanyaan ini nggak bisa dijawab dengan nggak direncanakan. Iya, harus direncanakan. Oke, terima kasih Ibu Rian. Oke, yang lain Tante Shelly, Dinda, Kak Titin apa Kak Titin? Tante Yanti? Aku turun tangan. Oh, turun tangan. Oke. Kalau Kak Titin apa, Kak? Kalau kita direncanakan. Oh, harus direncanakan. Kalau Kak Titin? Direncanakan. Direncanakan. Oke, kita mau tanya yang enggak. Kenapa? Oke. Jadi ini kita mau tanya dulu sama Kak Maratur lah. Tolong Kak Maratur, jelaskan piye. Aku juga bingung jadi. Yang bingung ya enggak mau. Oh, nggak apa-apa Kak Maratur. Coba ungkapkan aja sebisa Kak Maratur. Nggak usah pikir salah benarnya. Coba, nggak apa-apa. Coba. Jadi kenapa Kak Maratur bilang ini nggak bisa, ada unsur nggak direncanakannya gitu. Kenapa Kak Maratur jawab itu? Karena selamat itu kurasa nggak direncanakan. Oh, itu jawaban Kak Maratur ya. Makasih Kak Maratur. Sama-sama, Oke, sekarang mau tanya sama Miyoko. Ada Miyoko ini. Miyoko gimana Miyoko? Kalau Miyoko punya reason. Pertukaran tempat kredit. Kalau pertukaran tempat direncanakan tidak itu. Tahu yang mana? Tidak apa iya? Iya, direncanakan. Oh, berarti jawab enggak siapa ini di sini? Pindah tempat. Oh ya, terima kasih Miyoko reasonnya. Kalau yang dari Ibu Rian, Pak Sinaga, sama John, Nathan, ini siapa yang jawab enggak? Sama kita semua lah. Aku yang mewakili. Sama katanya. Nathan ditanya sama katanya. Jadi ini yang angkat tangan ini yang jawab enggak direncanakan. Tadi jawaban Miyoko harus direncanakan, toh? Iya. Oh, berarti salah angkat tangan ya? Iya, berarti turun tangan kami. Turun tangan. Oke, terima kasih. Sekarang mau tanya sama Tante Esther. Silakan Tante Esther. Halo.
Ya, Tante Esther, silakan. Itu tukar posisi itu kan nggak direncanakan gitu. Tukar posisi. Kenapa Tante Esther? Karena yang mau kita kan nggak tahu rencananya orang yang mau keluar tuh bagaimana gitu. Orang yang mau masuk tuh nggak tahu kalau dia keluar gitu. Oh, oke. Jadi orang ini nggak tahu kalau dia mau keluar, gitu? Iya. Sedangkan dia udah pilih kematian kekal, Tante Esther. Jadi apakah bisa itu jawabannya kalau misalnya nggak direncanakan karena dia nggak tahu dia keluar, padahal dia udah di stasiun sekarang dan dia mau masuk, gitu? Oh, bukan ya, bukan. Jadi belum tes, coba reason lagi ya. Sekarang mau tanya sama Itin. Oke, Mice. Jadi yang Itin dapat, pertukaran posisi ini tidak harus direncanakan, dikarenakan yang bagi yang masuk kereta api ini mereka nggak sadar gitu loh, tanpa menyadari kalau mereka itu masuk ke dalam kereta api gitu, Mice. Oke. Jadi kalau nggak sadar dia masuk kereta api, itu direncanakan nggak? Ya, enggak, Mici. Oke. Bagaimana? Semuanya ngerti jawabannya Itin? Ngerti. Kurang ngerti aku. Kurang ngerti, oke, nggak apa-apa. Belum, Ceh. Oke. Ini ilustrasinya gini. Ingat nggak yang tadi yang kita udah establish? Yang paling pertama tadi. Yang dikasih apa, nggak apa tadi? Nggak tahu. Nggak tahu. Kematian kalau misalnya yang pilih, kalau dia nggak tahu, dia dikasih kehidupan, artinya yang diberikan sama dia itu di luar rencananya atau di dalam rencananya? Di luar rencananya. Di luar rencananya. Mantap. Sedangkan kalau yang dia bilang, saya mau, misalnya nih ya, hari ini aku mau pilih untuk tidak bohong, oke? Kalau dia bilang, hari ini saya mau pilih untuk tidak bohong, gitu kan? Itu direncanakan atau nggak direncanakan? Direncanakan. Jadi, dari segi mana Kristus atau mereka yang merencanakan? Kristus. Dari segi siapa yang tidak ada rencana untuk kehidupan? Manusianya. Oke, mari kita gambar ceritanya ya. Kita gambar ceritanya, oke? Tapi sekarang pakai ilustrasi kereta api. Ya. Pada di probation pertama toh, mereka naik kereta api kan karena sudah kejadian 2 ayat 7 kan? Ya. Di dalam kereta api ya kan? Duduk di sini kereta api. Kereta apinya namanya kehidupan kekal kan? Ya. Oke. Karena mereka, apakah waktu mereka diciptakan untuk masuk ke dalam kereta api kehidupan kekal, pernah sebelumnya apakah ditanya, kamu mau nggak diciptakan? Bisa nggak ditanya sama debu? Enggak. Artinya mereka punya pilihan harus setelah hidup di dalam, udah di dalam kereta api, gimana? Atau punya pilihan itu harus udah di dalam kereta api atau mereka sudah hidup baru mereka pilih mau nggak hidup atau mau nggak di dalam kereta api. Sampai sini ngerti? Bisa. Ya. Setelah dapat kehidupan baru bisa pilih. Betul. Oke, itu dia. Ya kan baru bisa pilih. Ya, ada pilihan di sini toh? Ya. Nah, pilihan mereka tadi apa? Kematian kekal. Kematian kekal. Pilihan mereka kematian kekal. Ya kan? Artinya ketika mereka pilih kematian kekal, dia punya kereta api jalan terus. Ya apa? Bisa? Ya. Artinya mereka udah di stasiun sekarang. Gimana? Iya. Waktu mereka pilih kematian kekal, mereka di stasiun kan? Iya. Nah, ingat, ini alurnya. Di saat mereka pilih kematian kekal, ada yang apa?
Ada yang turun. Ada yang mati, pilih mati. Pilih mereka punya kematian kekal. Mereka karena mereka punya kematian kekal sudah dipilih oleh orang yang bukan mereka. Artinya sekarang yang di stasiun siapa? Yang pilih mereka punya kematian Dan orang yang pilih punya kematian kekal nggak ada kematian kekal kan dia? Karena dia bilang saya pilih mereka punya kematian kekal. Artinya dia punya kematian kekal nggak? Enggak. Artinya mereka orang yang pilih mereka punya kematian kekal ini sebenarnya ada di dalam kereta atau di luar kereta kalau dia nggak ada kematian kekal? Dalam kereta. Nah, warna merah ya ini ya. Iya. Karena dia pilih mereka punya kematian kekal, di saat mereka pilih kematian kekal, orangnya ini nggak sampai di stasiun. Ini yang merah di luar. Dan sekarang yang di dalam tukar posisi toh? Iya. Ini awal ya, ini dan setelah ini nomor 1 ya, awalnya ini karena dia pilih nomor 2 ini ya, dia pilih kematian kekal punya mereka, ya kan? Jadinya sekarang yang ada harusnya di stasiun enggak di stasiun gimana? Iya. Boleh? Artinya, apakah waktu mereka ada di dalam stasiun itu mereka nggak tahu bahwa itu adalah pemberian dari yang pilih mereka punya kematian kekal? Sadar atau enggak dia? Mereka tidak sadar. Tidak tahu. Mereka tidak sadar kan? Iya. Jadi waktu mereka katakan masih hidup, masih oke gitu kan? Mereka nggak sadar kalau ada yang ketinggalan di stasiun gimana? Iya. Karena mereka kan nggak tahu pergantian itu. Ya. Mereka nggak sadar, kan? Mereka nggak sadar. Iya. Itu dia. Jadi karena mereka nggak sadar kalau ada yang udah di stasiun, artinya apakah rencana mereka untuk di stasiun untuk mereka di dalam kereta api mereka ketahui nggak? Tidak. Artinya ini waktu mereka di dalam kereta api tidak mereka apain? Sadari. Rencanakan. Itu tidak mereka. Jadi kalau misalnya tidak rencanakan dari segi siapa? Dari segi mereka. Orang putih atau merah? Putih. Orang merah. Putih. Yang tidak rencanakan. Yang tidak rencanakan. Putih. Karena kenapa dibilang tidak direncanakan? Karena mereka tidak apa? Tidak tahu. Tidak sadar. Jadi waktu mereka masuk, tetap ada di dalam kereta api, mereka nggak sadar tanpa sepengetahuan mereka gimana? Iya. Mereka nggak tahu kenapa mereka masuk, mereka nggak ngerti apa-apa. Artinya mereka nggak bisa rencanakan ini. Tetapi ini harus direncanakan dari yang apa? Siapa? Dari siapa? Nomor 2 kan. Dari yang warna merah atau putih yang merencanakan? Yang merah. Nah, gimana? Jadi kalau misalnya harus direncanakan, apakah tukar posisi ini harus direncanakan? Harus. Dari yang segi merah atau putih? Merah. Dari merah. Tukar posisi ini apakah jawabannya cuman harus direncanakan atau ada unsur enggak direncanakannya? Harus direncanakan. No, coba dengan pertanyaan. Tukar posisi itu terdiri dari berapa orang? Dua. Merah dan putih. Pertanyaannya, apakah tukar posisinya itu kayak gini loh? Misalnya ya, yang putih kalau direncanakan, nanti, gini kan contohnya. Nanti jam 9 kita tukar posisi ya. Itu namanya sudah direncanakan kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya dari segi putih direncanakan nggak? Sesuai rencana mereka nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya ditanya, tukar posisinya harus direncanakan,
Jawabannya harus ada dua jawaban. Apa aja? Ya dan Dari tidak. sisi Ya dan tidak. Mantap, itu dia. Jadi bisa jawab iya aja enggak? nggak bisa. Harus ada jawaban enggak direncanakan dari segi yang pilih kematian kekal. Dari yang putih. Karena dia tetap ada di dalam kereta, nggak keluar gimana? Iya. Iya betul. Oke, sampai sini ngerti semua? Ya. Oke, mantap. Ini harus direncanakan, ini harus ada dua jawaban. Ya, Jadi 2 jawaban. dan tidak direncanakan. Oke. Jadi yang merencanakan siapa? Merah. Yang merah. Yang apa namanya? Yang keluar kereta api atau yang tidak keluar kereta api yang merencanakan? Yang keluar dari Mantap. Yang tidak merencanakan, yang di kereta api atau yang keluar kereta api? Yang tidak merencanakan. Yang keluar kereta. Itu dia. Boleh? Halo, Dek, belum bagaimana, Dek? Yang merencanakan, yang di dalam yang merencanakan yang keluar atau yang tetap di dalam kereta api? Tetap di dalam merencanakan yang tetap di dalam kereta api, Dek. Yang tetap di dalam kereta api? Yang pilih siapa? Yang pilih siapa, Tante? Yang pilih kematian kekal yang pertama, Dek. Kan yang putih. Terus yang pilih itu warna merah, Tante Jacqueline. Oh. Ini kan Tante Jacqueline. Jadi kan ada dua toh Tante Jacqueline, yang keluar sama yang masuk toh. Iya. Yang satu ini, yang merah ini nggak ada, dia nggak punya kematian kekal. Artinya dia tetap di dalam kereta api kan? Iya. Dia pilih mereka punya kematian, artinya dia apa? Dia keluar. Nah, namanya kalau kata pilih itu, Tante Jacqueline, misalnya, saya hari ini mau pilih untuk ikut Tuhan, itu saya rencanakan atau enggak? Itu saya rencanakan. Artinya yang merencanakan, yang keluar atau yang tetap di dalam kereta api, Tante Jacqueline? Yang keluar, Dek. Itu dia. Artinya yang tetap di dalam kereta api, yang nggak keluar kereta api, apakah dia merencanakan ini? Tidak. Yang tetap dalam kereta api, Dek? Ya. Dia rencanakan nggak ini mereka untuk tetap di dalam kereta api? Apakah itu di dalam rencana mereka? Oh, yang tidak, Dek. Tidak di dalam rencana mereka. Itu dia, Tante Jacqueline. Bisa ngerti? Iya. Boleh? Artinya waktu mereka di dalam kereta api ini yang mana yang Cece tunjuk? Oh, waktu mereka sekarang sudah ada di dalam kereta api karena ada yang keluar ini hidup. Probation kedua. Probation kedua, hidup di probation kedua. Dan IB. Setelah ini terus ada satu katanya B. Terus ada satu kata lagi. Ada 2 kata lagi, 4 kata lah. IB. Gambarnya hilang ya, Sis? Iya, Sis, lagi di restart, sorry tadi error. Ini B. Berbeda. Ada 4 kata ini. Apa? Kehidupan yang beda. Bukan. Keduanya B. Ini bukan pilihan mereka, Mika. Ini bukan pilihan mereka. Mantap, gimana? Karena mereka nggak rencanakan, ini bukan pilihan apa? Bukan pilihan mereka. Sedangkan yang pilih untuk kematian kekal dan keluar itu apanya dia? Pilihan dia. Rencananya dia. Ini rencananya dia. Gimana? Beda, lihat kontrasnya nggak di sini? Ya. Ya kan? Yang satu bukan pilihan mereka, ini nggak direncanakan. Yang satu karena yang warna merah karena dia pilih, ini direncanakan. Gimana? Iya. Boleh? Jadi ini bukan pilihan mereka kan? Jadi sekarang artinya harus
Jadi ini bukan pilihan mereka. Lihat ini. Apakah waktu mereka di dalam kereta api di probation pertama, ya kan? Ini probation pertama toh? Apakah Ya. itu pun di dalam kereta api ini bukan pilihan mereka juga? Iya. Ya kan? Makanya dikasih apa? Pilihan. Dikasih pilihan. Gimana? Iya. Jadi waktu naik kereta api yang setelah ada yang pilih keluar dan mereka di kereta api, tetap di kereta api, dan ini nggak mereka rencanakan karena ini bukan pilihan mereka, artinya apa? Artinya apa? Sekarang kalau ini bukan pilihan mereka harus ada apa lagi kalau sama? Ada probation lagi. Harus ada apa? Coba lihat urutannya. Ini bukan pilihan mereka. Habis itu harus ada apa? Probation lagi, Cek. Harus ada pilihan lagi. Ada pilihan lagi. Gimana? Ya. Tapi bedanya harus pilih lagi ya ini. Sekarang di mana namanya? Di probation kedua. Nah, bisa dapat semua alurnya. Coba sama kan? Ini sama yang di sini, ini probation apa? Pertama. Awalnya waktu mereka di kereta api setelah diciptakan, itu pilihan mereka enggak? Bukan. Enggak. Setelah mereka harusnya mati tapi tetap di kereta api dan mereka enggak sadar dan mereka enggak rencanakan, sama seperti di Kejadian 2 ayat 7 itu masih debu, ya kan? Iya. Apakah ini mereka rencanakan untuk hidup masih hidup? Tidak. Karena ini bukan pilihan mereka, dan sama juga kayak di probation pertama bukan pilihan mereka. Harus apa lagi? Pilih lagi. Kalau bahasa kereta api apa? Jalan terus. Naik lagi. Naik lagi. Apa pilihannya sekarang? Kan sudah di kereta api toh ceritanya. Ya. Sekarang harus pilih lagi. Apa pilihannya? Tetap di kereta. Tetap di dalam kereta. Mau tetap di kereta api atau? Oh, pertanyaan. Di kereta api atau tetap keluar kereta api. Keluar kereta api. Gimana? Pertanyaan nomor 1. Ya. Oh iya, tetap kereta. Ini kan bahasanya mereka punya harus pilihannya lagi kan? Iya. Atau mau kehidupan kekal atau kematian kekal, sama, ya kan? Dikasih pilihan lagi, ya kan? Iya. Dan ingat, yang kedua ini ada karena yang keluar ini menanggung apa tadi? Menanggung kematian kekal mereka. Artinya yang menanggung kematian kekal supaya 1:1 harusnya yang di dalam, karena yang di luar udah pilih kematian kekal, harusnya pilih apa? Kehidupan kekal. Kalau dia pilih kehidupan kekal, apakah 1:1 sama yang udah keluar dan mendapatkan kematian kekal? 1:1. Iya, 1:1. Tapi kalau yang di dalam kereta harus pilih lagi dan dia pilihnya hidup sementara toh, nggak kehidupan kekal, apakah nggak 1:1 dengan yang sudah berkorban keluar dan memilih kematian kekal? Gimana? Iya, tidak sebanding. Jadi artinya kita punya kehidupan sekarang yang masih ada di dalam kereta api, itu sangatlah tidak sebanding dengan yang turun di stasiun kalau kita nggak pilih kehidupan kekal. Gimana? Iya. Yang kita pikirkan gimana cuman hidup sementara, gimana walaupun melanggar, walaupun bertentangan dengan kehidupan kekal, nggak sesuai. Kenapa alasan orang yang mau pilih kematian kekal? Gimana? Orang yang pilih kematian kekal dan keluar dari kereta api, turun di stasiun untuk dapatkan kematian kekal, kita diharapkan kita saat di kereta api bisa pilih yang kekal juga sama seperti dia sudah pilih yang kekal. Gimana? Iya. Jadi waktu yang pilih kematian kekal punya mereka itu, dia keluar dari kereta api, terus yang masuk akhirnya yang
harus mati kekal itu masuk ke dalam kereta api itu, dia 1:1 kalau sebenarnya kan kalau mau lihat itu tidak 1:1 tuh Dek, karena bagaimana begitu kan Dek? Karena kan Kan harus sesuai pilihannya Tante Jacqueline. Kalau dia pilih kehidupan kekal 1:1 nggak dengan kematian kekal? Oh, yang mau dilihat Iya. kekal itu kan Dek? Ya Dek. Jadi kan Tante Jacqueline harus lihat dari segi pilihannya, pilihan orang ini. Pilihan orang ini bisa yang pertama, dia mau pilih kehidupan kekal, atau yang kedua, dia mau mempertahankan kehidupan sementaranya dengan mengabaikan apa yang kekal. Boleh Tante Jacqueline? Iya. Itu dua pilihannya toh? Iya. Nah, kira-kira kalau Tante Jacqueline lah contohnya. Kalau Tante Jacqueline rela untuk mati kekal, apa yang Tante Jacqueline harapkan dari orang yang di dalam kereta untuk pilih? Kematian kekal, kehidupan kekal atau kehidupan sementara yang dipertahankan? Kehidupan kekal itu Dek. Iya. Karena Tante Jacqueline udah mati kekal, masa harapkan orang yang di dalam kereta pilih hidup yang sementara toh? Gimana? Iya. Oke. Boleh Tante Jacqueline? Makanya kalau kita pilih yang hidup sementara yang kita pilih sementara toh itu nggak 1:1 dengan kenapa Tuhan pilih kematian kekal dan udah turun di stasiun. Gimana? Iya. Tapi kalau kita pilih kehidupan kekal, kata kekalnya itu 1:1 dengan apa yang Tuhan Yesus sudah pilih. Gimana? Iya deh, oke. Oke. Boleh ya Tante Jacqueline? Oke. Tante Esther, silakan. Halo? Iya, Tante Esther, gimana? Ada angkat Enggak. Oh, angkat tangan tadi ya? Oke. Iya. Oke, it's okay. Masih angkat tangan ya? Ya. Oke. Nah, sekarang oleh karena itu untuk menjawab apa yang mereka pilih mau tetap di kereta api atau keluar ini harus ditanyakan 2 pertanyaan kan tadi kan? Jadi ada 2 pertanyaan sekarang. 2 question. Apa 2 questionnya Tante Esther? Silakan Tante Esther. Apa 2 pertanyaannya? Apakah yang tetap di dalam kereta api itu, apakah yang tetap di dalam kereta api itu tetap memilih seperti yang memberikan dirinya untuk mati kekal itu? Oke, itu dari Tante Esther. Thank you Tante Esther. Kita mau tanya Om Rudi. Apa 2 pertanyaannya Om Rudi? Halo? Saya? Ulang tadi. Apa 2 pertanyaannya Om Rudi? Untuk menjawab mereka mau tetap atau keluar, apa pertanyaan supaya mereka bisa pilih? Jadi pertanyaannya kita apa gitu? Apakah Om Rudi belum dapat? Belum dapat. Oke, terima kasih. Kita mau coba minta Kak Adel. Aku juga belum dapet ya, lagi mikir. Gak apa-apa. Sekarang kita mau tanya Mama, boleh Ma? Apa 2 pertanyaannya? Pertama, apakah kamu mau tetap di kereta api atau kamu? Nomor 1 apa? Nomor 1-nya, apakah kamu mau tetap di kereta api ini? Oke, yang lain setuju atau enggak sama pertanyaannya? Jawabannya Mama. Setuju. Setuju. Ada yang enggak? Ada kata tetap ya. Enggak setuju ya, Mitch? Iya. Kenapa, Mitch? Coba Mitch jelaskan.
Kalau aku tanpa kata tetap, jadi pertanyaannya mau naik kereta api enggak kamu? Kenapa dibilang Naik kenapa atau ada naik, tetapnya? Mitch? Enggak, bukan. Ini yang kedua kan? Udah di Iya, dalam kedua. Oh, ini yang kedua. Iya. Oh, pertanyaan yang kedua. No, nomor satu. Bisa nggak kata naik, Mitch, kalau udah di kereta api? Enggak bisa. Enggak. Apakah kamu mau naik kereta api? Kalau kamu mau naik kereta api, artinya masih di luar kereta api atau Masih di stasiun. Nah, artinya kalau ayo naik yuk, artinya masih di bawah kan, misalnya kayak gitu kan. Jadi pertanyaannya apa, Mitch? Mau nggak? Di kereta api. Nah, itu sebenarnya yang tadi nggak pakai kata tetap ya. Iya, mau nggak di dalam kereta api gitu. Nah, itu dia. Boleh, Mah? Boleh dapat. Jadi mau nggak di Oke, kereta oke. api, ya kan? Atau di dalam kereta api, boleh. Oke? Oh iya, mau nggak di kereta Pertanyaan api benar. kedua Tapi- apa? Tapi pertanyaan kedua, apakah kereta api ini sudah benar kayak gitu? Ini kereta api kekal atau tidak? itu- Oh, Itu tadi nggak disesuai konteks DBS, Bung Goksan. ini Gedi, mau tetap di Ya. kereta api enggak gitu. Nggak pakai tetap, Tante Esther, jadi mau nggak di kereta api gitu. Iya, nggak pakai. Boleh? Jadi mau nggak di kereta api? Jadi kan di apa namanya ditanyain kan? Itu dia. Boleh ya? Kayak tanya untuk konfirmasi lagi gitu. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya ini nggak apa-apa juga sih kata tetap karena tadi sebelumnya kan juga pakai kata tetap kan karena dia udah di kereta api. Jadi kamu mau nggak tetap di kereta api? Nah itu istilahnya nggak apa-apa sih kalau aku reasonku ya. Kalau Iya, reason iya. nggak apa-apa karena sebelumnya memang ada di dalam nggak di luar. Jadi kamu mau nggak tetap ada di kereta api atau kamu mau nggak tetap ada kehidupan yang sekarang saya sudah kasih gitu kan? Itu dia. Boleh ya? Memang kalau kata-kata yang tadi di BS cuman mau nggak di dalam kereta api atau mau nggak di kereta api gitu ya? Bisa ya? Iya. Oke. Apa pertanyaannya kedua, Mah? Mama jadi tadi kan pertama Mama itu punya pengertian dia mau untuk tetap di kereta api. Ini pertanyaan, Mah, bukan apa jawabannya dia. Jadi Ya, pertanyaan mau apa yang disediakan? dia tetap di kereta api. Boleh. Terus nomor 2 pertanyaannya apa? Kan ada 2 toh? Heeh. Apa pertanyaan nomor 2, Mah? Nomor 2-nya Mama belum dapet deh. Oke, Mama belum dapat. Ada Tante Syali udah dapat pertanyaan nomor 2? Itu atau kau mau pilih keluar kereta api? Oke, itu Tante Syali. Oke. Ada lagi yang lain nggak mau jawab? Apa pertanyaan? Ada gitu. Apa mau keluar lagi? Oke, itu Mbak Ning. Siapa Sami mau coba? Iya, mencoba Cek. Oke. Mau Apa? nggak? Enggak deh. Ada pertanyaan. Mau nggak tetap di kereta? Oh, enggak. Mau apa? Yang ayo. Om Sutardi mau coba tadi, Om Sutardi? Boleh, Gedi. Silakan, Tadi Om Sutardi. pertanyaan yang nomor 2 itu dibilangnya begini, Gedi. Sejauh mana mau tetap di dalam kereta api? Mantap. Mau atau mau berapa lama? Mau sejauh mana tetap di kereta api kan? Nah, Ya. itu. Sejauh mana? Tetap kereta api. Boleh? Mau di dalam kereta api. Bisa pertanyaan 2 pertanyaan ini bisa? Jadi tanya, mau nggak? Jadi pertanyaan nomor berapa yang bisa dijawab? Jadi pertanyaan mana yang tergantung dengan pertanyaan mana? Pertanyaan nomor 2 tergantung di pertanyaan nomor 1. Mantap. Boleh? Misalnya, Itin mau ke Jakarta nggak? Oh, nggak mau. Perlu ditanyain nggak berapa lama kamu mau di Jakarta? Perlu nggak? Nggak perlu, Bice. Nah, jadi question 2 ini tergantung dengan question nomor 1. Boleh? 1. Oke? Oke. C mau tanya sedikit. Boleh. Dua question ini berdasarkan yang mau tetap di kereta api ya, Ci?
ini pertanyaan untuk yang harus pilih lagi, Mbak Ning. Ini kan yang harus pilih lagi, mau tetap di dalam kereta api atau keluar kereta api kan. Nah, kemudian ada 2 question ini dari berdasarkan harus pilih lagi. Ya, jadi gini kan, ini kan istilahnya kenapa harus pilih lagi? Karena kamu mau atau keluar kan? Nah, sekarang mau bikin pertanyaan officialnya supaya dijawab mau atau enggak. Ini pertanyaannya ada 2, Mbak Ning gitu. Boleh? Iya, dapat sih. Oke. Artinya ini pertanyaan nomor 1 ya. Bisa ada 2 jawaban kan? Iya. Mau atau enggak, ya kan? Ya. Iya. Oke, kalau yang enggak dulu. Kalau dia enggak mau, artinya harus apa? Turun, tidak di dalam kereta. Keluar. Dari kereta api. Ya kan? Oke. Dan mau berapa lamanya ini, question 2-nya bisa ditanyakan nggak? Nggak bisa lagi, nggak perlu lagi ditanyakan. Karena nggak perlu kan? Kalau nomor 1-nya nggak lulus, ya nomor 2 tidak ditanyakan kan? Iya. Oke? Nah, tapi walaupun jawabannya ini enggak, ini kan jawabannya salah atau benar? Salah. Salah. Masa nggak mau kehidupan kekal ya salah dong, ya kan? Ya kan? Iya, salah. Dan nggak usah ditanya. Kalau dia nggak mau di kereta api, nggak usah ditanya lagi mau berapa lama. Betul nggak? Iya. Kalau nomor 1 jawabannya salah, orang-orang ini tetap di kereta api. Gimana? Boleh? Jangan disalahkan kereta api. Kenapa tetap di kereta api? Ayo. C, yang terakhir C, belum ngerti tetap di kereta api tadi gimana, C? Jadi gini, kan dia tuh kan harusnya harus keluar dari kereta api kan, waktu mereka pilih saya nggak mau gitu kan, di dalam kereta api saya nggak mau, ya kan? Dan ini jawaban yang salah kan, dan nggak perlu ditanyakan berapa lama kan? Iya. Nah, tapi walaupun nomor 1 pertanyaannya dia jawab salah, mereka yang jawab salah yang harusnya keluar kereta api ini tetap di dalam kereta api. Gimana? Jadi, karena kan tadi awalnya dia udah ada di dalam kereta api ya. Betul. Jadi nggak di saat detik mereka pilih enggak langsung keluar, mereka tetap di dalam kereta api saat mereka pun tolak itu untuk di dalam kereta api. Gimana? Ya, bisa. Nah, pertanyaannya kenapa walau udah pilih enggak tetap di kereta api? Kenapa? Udah terperangkap di kereta api. Bukan. Karena kereta apinya jalan. Apa? Karena ada penumpang lain. Ada yang tukar posisi tadi. Belum sampai stasiun Karena belum sampai stasiun. Oh, gitu. Iya, betul. Ya, jangan ini dong, harus dibuang di stasiun dong penumpangnya, ya kan? Dilempar di stasiun. Oke. Aduh, ya ampun. Stasiunnya, nama stasiunnya apa? Daniel 12.1. Daniel 12.1. Oke? Boleh? Dan karena kereta apinya jalan terus, orangnya cuma dilempar dari jendela, ya kan? Iya, dilempar dari jendela. Pokoknya ada stasiun 12.1, disitulah dilempar. Sudah nggak ada kesempatan lagi untuk jalan terus. Iya. Jadi yang dilempar ini yang menolak ini ya, kehidupan kekal itu. Iya, dari jendela. Oh, yang dilempar dari jendela ya. Iya. Lompat dari jendela. Ini kan stasiun 12.1 ya. Ini contohnya sini kan. Ini ya. Oh, gitu. Ini kereta apinya ya. Ini orangnya. Di titik ini dia bilang, "Oh, saya nggak mau naik kereta api atau saya nggak mau kehidupan kekal." Boleh sama kan? Ya. Dia nggak langsung dilempar keluar di titik ini kan? Iya. Jadi ada jangka waktu antara dia pilih nggak mau sampai 12.1. Iya. Apa? Oh, tergantung pilihan ya. Kenapa enggak langsung dilempar keluar jendela langsung sebelum 12.1? Kenapa?
Kenapa Karena- harus tunggu 12.1? Kenapa Om Stardi? Karena mereka itu mau pastikan bahwa pilihan dia itu salah. Apakah mereka mau pastikan atau mereka mau dipastikan? Mereka Mau dipastikan. Mau diyakinkan, gimana? Ya. Diyakinkan. Bahwa pilihan mereka salah, gimana? Jadi apakah sebelum 12.1 saatnya sekarang kita ingatkan satu sama lain kalau ada pilihan yang salah, gimana? Oh iya betul. Dengan kita pilih salah, yang salah sekarang kita sebenarnya bilang saya nggak mau di kereta api ini, gimana? Dan sebelum 12.1 semua amaran tentang pilihan yang salah harus dikasih terus. Siapa tahu masih bisa ada kesempatan buat bertobat, gimana? Iya. Boleh? Iya boleh, Gedi. Itu dia. Jadi Tuhan nggak langsung oke, kamu keluar dari kereta api, enggak. Masih Tuhan tunggu. Namanya apa? Mercy kan yang kita belajar kan? Ya. Tapi kalau 12.1 nggak bisa lagi kita bilang aku mau kereta api deh, terlambat saudara-saudara. Pintu tertutup. Boleh? Jadi make sure kalau ada pilihan yang salah, sekarang waktunya berubah dari pilihan yang salah itu. Setiap hari Tuhan selalu yakinkan kita akan pilihan-pilihan kita. Pilihanmu salah loh, pilihanmu salah loh. Jangan pilih loh, jangan pilih ini semua. Dikasih itu supaya kita jangan terlambat memilih. Jangan waktu kita pilih sudah terlambat 12.1. Itu stasiun terakhirnya. Gimana? Boleh? Boleh. Oke. Jadi mau diyakinkan bahwa pilihannya salah. Makanya nggak dilempar dulu. Gimana? Iya. Jadi bersyukur nggak kita kalau ada orang yang ingatin kesalahan kita. Atau ingatin, pilihan kamu kayak gini salah loh. Gimana? Atau kita malah benci orang yang ingatin kita salah. Nggak sih, nggak urus kita punya kehidupan. Kayaknya kamu terlalu memaksa saya. Saya seperti nggak ada hak pilih. Padahal pilihan yang kita pilih itu salah. Dan orang yang mau ingatkan sekedar mau kasih ingat bahwa kamu dengan kamu punya pilihan kayak gini, kamu sedang nggak di dalam kereta api. Gimana? Iya. Aduh, iya gini. Jadi paling mantap pada teman-teman yang selalu ingatkan kesalahan-kesalahan kita kan? Iya. Betul. Karena orang Padahal yang ngerti dia salah nggak mau untuk berubah dari kesalahannya kan? Boleh? Iya boleh. Gimana Ibu Goksan? Silakan. Boleh? Gimana Ibu Goksan? Iya. Padahal kalau dikasih tahu kesalahan kita kan sebagai manusia kita kan padahal bersyukur kali lah supaya kita memperbaiki. Disitulah probation tadi ya. Itu dia. Boleh ya? Boleh. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dia nggak mau di kereta api, ya kan? Jadi sebenarnya orang yang nggak mau di kereta api sedang bilang sama yang turun gara-gara dia punya kematian kekal, bilang gini, kamu kayaknya buang yang di luar, kamu tuh buang waktu untuk mati buat saya, gimana? Jadi kalau kita tolak atau pilih yang salah semua, kita dengan pilihan kita sebenarnya menjawab kita nggak mau di kereta api, kita bilang sama Tuhan Yesus buang waktu mati buat saya, gimana? Iya. Itulah belajar ini ya. Jadi. Ya. Jadi jangan kita nggak mau kan bilang kayak gitu, betul nggak? Kita nyanyi di bawah salib Yesus, kita nyanyi Kalvari, semua kita nyanyi. Itu kemuliaan, tapi pilihan kita bilang kalau Tuhan Yesus buang waktu mati buat saya karena saya pilih nggak mau di kereta api dari pilihan saya, walaupun nyanyinya semua pengakuan saya salib, rumah dikasih salib semua, foto Tuhan Yesus, apa semua. Ya, itu dia. Nggak ada gunanya semua kan itu teman-teman. Kalau kita punya kehidupan, bilang kalau apa? Kalau Tuhan Yesus ada di atas pantat. Itu dia. Oke, kita lanjut. Sekarang yang mau. Oke, sekarang yang mau. Orang yang mau.
Dia artinya tetap di kereta api dong. Bila waktu di kereta api ditanya kan? Dia ditanya, oh saya mau. Artinya dia mau karena dia berterima kasih kepada yang sudah ambil kematiannya. Dia kematian kekal. Artinya apakah kepilihan saya mau itu harus berdasarkan saya mengerti ada yang sudah mati buat saya. Gimana? Ya. Iya, berdasarkan mengerti. Bisa nggak saya berterima kasih atau saya mau pilih untuk yang kehidupan kekal kalau saya nggak sadar bahwa kematian saya itu dijalankan oleh orang lain? Kira-kira saya berterima kasih nggak? Ya, terima kasih, no? Iya. Artinya waktu ditanya, kamu mau tetap di kereta api? Saya mau. Artinya jawaban mau ini karena berhubungan dengan Tuhan. Kehidupan berhubungan dengan bukan hidup kekal. Bukan. Kak. Berhubungan dengan kehidupan. Kematian, saudara-saudaraku. Jadi pertanyaan pertama dan dijawab mau ini, pertanyaan pertama ini yang misalnya orang ini jawab mau, ya, ataupun adanya pertanyaan pertama ini karena berhubungan dengan kematian. Karena ada yang keluar sehingga pertanyaan nomor 1 bisa dibilang, betul nggak? Oh iya. Dan kematian ini nggak ada di probation pertama. Betul. Iya. Jadi waktu di probation pertama lihat, ada yang mati nggak? Ada yang keluar kereta? Ada yang keluar stasiun nggak? Nggak ada. Waktu probation kedua ada yang di keluar stasiun nggak? Ada. Artinya pertanyaan nomor 1 berhubungan dengan pertanyaan nomor 2. Berhubungan dengan Kematian. Nggak bisa pertanyaan nomor 1 ditanyakan kalau nggak ada yang mati, gimana? Oh iya. Oh iya. Tuhan Yesus yang mati dia bermaksud kok. Oke, bisa ya Mak Sil? Ya. Oke, sekarang untuk lanjutan besok ya, lanjutan besok. Oke, kita mau gambar timeline ya sekarang. Ini ringkasan dia punya ini. Ini ada 2 probation kan? Kita udah tahu kan? Probation pertama dan probation kedua. Kejadian 2 ayat 7 masih debu. Tidak ada pilihan ya kan? Ya. Waktu di dalam kereta api, udah di dalam kereta api, ini baru di sini ada kehidupan kekal. Setuju? Setuju. Ya. Lalu dikasih apa? Pilihan. Dikasih pilihan. Lalu memilih apa? Memilih kematian kekal. Kematian kekal. Artinya kalau pilih kematian kekal, di sini transisinya kan? Iya. Dia seharusnya ada di luar stasiun, betul? Tetapi ada apa tadi? Kereta api. Ada apa tadi? Tukar posisi. Ada yang tukar posisi. Ada yang tukar posisi, betul? Ya. Dan tukar posisi ini melibatkan orang yang warna merah apa? Turun dari kereta. Mati kekal. Jangan lupa. Ya, mati. Turun sampai mati kekal aja ya. Ya, menerima kematian kekal karena dia pilih kematian kekal yang punya putih kan? Iya. Ini punya putih, oke? Nah, jadi artinya waktu kematian memilih kematian kekal dan ini ke sini, ya kan? Terus kita lihat lagi, terus baru ditanyain question nomor berapa? 2. Question nomor 1. Jangan masak nomor 2 duluan. Oh iya. 1 dulu. Baru question nomor 2, betul? Iya. Stasiun terakhir namanya stasiun apa? Daniel 12:1. Oke, Daniel 12:1. Dan yang nggak lulus question nomor 1
selesai di stasiun ini kan? Ya. Oke. Selesai di jam dan ya. Dibuang dari jendela kan? Iya. Terus kereta apinya apa terus? Jalan terus. Terus. Nah, karena kenapa dibilang jalan terus? Karena kehidupan kekal. Oke, itu kesimpulannya dalam gambar, boleh? Ini konsepnya begini, oke? Jadi dan ini ingat ini waktu dia di sini bukan apa? Bukan kehidupan kekal. Ini bukan pilihan mereka. Bukan pilihan mereka. Makanya harus apa? Harus pilih lagi. Dan harus pilih laginya ditanya 2 pertanyaan, ya kan? Itu dia. Nah, jadi waktu Yesus ini waktu Yesus mati kekal ini, oke, yang ini ya merah ya sekarang ya. Gantikan kematian orang berdosa kan? Iya. Dan kalau di Taman Eden itu timelinenya gini kan? Ini kan kejadian 21, kejadian 3:21-nya ini dia punya lambang, betul? Ya. Dan matinya di kayu salib. Kayu salib. Artinya kalau kejadian 31 kayu salib apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan kebalikan toh? Iya. Tapi di Golgota ada berapa salib? 3. Ada 3. Ada 3. Artinya kalau misalnya ada 3 salib, kalau satu salib melambangkan 3, artinya 3 ini sama dengan berapa? 9. Karena 3 kali 3 kan? Iya. Boleh? Mau tanya, Cek. Itu tadi yang di bawah salib 1, 2, 3 itu maksudnya gimana sih? Bukan 1, 2, 9. Ini kan lambang, toh Mbak Ning. Iya lambang. Yang kenyataan toh. Kenyataan. Ini kan mirror image Mbak Ning. Kalau di sini 321, 23. 1, 2, 3 tuh 3, 2, 1 dari. Makanya kayu salib ini kan domba toh. Ayo ada domba juga. Ini lem. Boleh? Ini tadi palmonanya kan? Iya. Nah, jadi screenshot dulu dong. Oh, boleh. Nanti di screenshot. Ya. Nah, jadi kereta apinya kan kita tahu kan dari awal dari kereta apinya ini kekal ada awalnya enggak? Enggak ada. Walaupun apanya yang ada awalnya? Bukan. Apanya yang ada awalnya? Probationnya. Apa ini? Pertama. Bukan. Apa ini namanya? Naiknya itu kan. Naiknya ada naik kereta awalnya. apa? Naik kereta. Kalau kereta apinya nggak ada awalnya. Kehidupan kekal tuh karena kata kekal nggak ada. Nggak ada awalnya. Nggak ada akhirnya. Nggak ada awal dan akhirnya kan nama kekal kan. Tapi walaupun naik kereta apinya itu setiap orang ada awalnya gimana? Karena Adam dan Hawa diciptakan, nah itu awalnya dia naik kereta api kehidupan kekal. Gimana? Bisa? Oke. Waktu Kejadian 3 ayat 6. Mereka apa? Kejadian 36 apa? Mereka apa? Mereka mati. Kematian kekal. Mereka pilih kematian kekal kan? Makan buah kan? Iya. Oke. Pilih kematian kekal. Mereka harusnya di mana? Di luar kereta. Stasiun, ya kan? Iya, di luar stasiun. Tapi mereka apa? Karena ada yang pilih mereka punya kematian, mereka apa? Di dalam kereta. Artinya mereka apa? Mereka tetap hidup. Mereka, bukan? Mereka di luar, terus sekarang di dalam. Artinya mereka masuk. Naik tukar posisi ya. Kereta atau naik lagi kereta api gimana? Mereka naik lagi kereta api lagi. Betul. Boleh? Mereka naik kereta api lagi, boleh? Karena ini namanya kan sekarang kalau dia lagi naik atau naik kereta api lagi, ini namanya sekarang apa?
Probation kedua. Probation kedua. Boleh? Iya. Jadi kalau mereka naik kereta api lagi, itu sudah probation keberapa? Kedua. Dan sebelumnya? Pertama. Dan untuk besok yang mau dijelaskan kenapa ada pertanyaan nomor 1 di probation pertama. Setuju atau enggak? Bukan. Yang dikasih Probation pertanyaan pertama ada di probation keberapa? Kedua. Kenapa pertanyaan pertama itu ada di probation kedua? Karena karena ada yang mau tetap ingat di tadi kereta api. pertanyaan pertama itu berhubungan dengan apa? Kematian. Kematian. Di probation pertama ada kematiannya enggak? Nggak ada. Question pertama cuman bisa ditanya di probation pertama atau kedua? Kedua. Nah, makanya tadi pas dibilang kenapa ada question pertama di probation pertama, salah atau benar? Salah. Karena di probation pertama tidak ada kematian. Nah, question 1 itu berhubungan dengan kematian. Artinya question pertama harus ada di Probation kedua. Mantap. Sampai besok. Gimana? Boleh? Dan sedikitlah ini Palmonainya, walaupun ada penjelasannya yang lebih dalam dari itu, oke? Ya, makasih Oke, teman-teman, paling penting adalah make sure pilihan kita tidak menolak Tuhan yang sudah mati buat kita, boleh? Dari yang paling muda di sini Aca yang paling muda dan yang paling tua Maksil, dan di antaranya mari kita semua pilih untuk nggak menyia-nyiakan kematian Tuhan yang membuat kita bisa ada kehidupan sekarang untuk pilih terus di dalam kereta api, boleh? Ya. Oke, sekarang screenshot time.